Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kali ini gue akan ngebahas tentang video gue yang ATM ini nih. Ini gue di Bank Mandiri SPBU Saidi Raya. Kemarin sempat ada yang ngerjain 1.400, sama di sini dihilangin dia. Kali ini orang ngerjainnya keyboardnya. Oke. Keyboardnya dikasih lem power glue biar nggak bisa kepencet mati keyboardnya. Gue nggak tahu apa motifnya, mungkin biar orang asal mencet tuh salah pin nanti diarahin ke teleponnya dia penipuan. Bank Mandiri tolong ditinjak lanjutin ya di SPBU Saidi Raya, dilihat CCTV-nya. Nah itu kejadian kan memang deket rumah gue ini SPBU. Tapi orang-orang bilang memang kalau di SPBU banyak banget kejadian aneh-aneh ya. Karena itu ATM sebelumnya udah dikerjain di nomor hotline customer service-nya 14.000 itu ada yang nyoret, ada yang ngapus dia. Gue udah tahu ini mungkin kebakarannya memang mau ngehajar mental si customer nih, si nasabahnya nih gitu kan. Nah belakangan itu ekstrim banget kalau gue bilang, jahat banget kalau gue bilang. Karena keyboardnya itu dikasih power glue, lem Korea, which is lo nggak bisa mencet keyboardnya lagi gitu, jadi mati keyboardnya. Nah kondisi kita ngambil ATM kan gini, kita masukin kartu dulu, terus kan mencet keyboard kan. Nah yang dihajar mentalnya kita gitu, begitu keyboard nggak bisa kita panik. Nah kelihatan panik, dimanfaatin itu sama si pelaku gitu, dimanfaatin sama pelaku buat ke ATM, terus pura-pura mau nolongin, pura-pura empati, kenapa bu segala macem. Nah posisi lo nanti lama-lama lo kan di depan ATM nih, itu dia akan geser tuh posisi lo ke arah nyamping, biar yang di depan ATM nutupin bagian kartu nih, nutupin bagian kartu. Kenapa? Gue kalau menurut perhitungan gue adalah dia bakal ngeganti kartu lo. Bakal ngeganti kartu lo, di situ pakai kartunya dia atau apa gitu ya. Kartu-kartu cadangan dia sih. Kebanyakan sih modusnya seperti itu kalau gue lihat. Bakal ganti kartu lo, nanti dia nanya pin lo. Pin lo berapa? Mungkin kartunya udah diganti dengan kartunya dia, dikeluarin gerak cepat segala macam. Kan lo lagi panik, lo nggak bakal mungkin juga lo nggak akan konsen dengan suara mesin ATM ngeluarin kartu segala macam karena posisi panik. Atau dengan gerak cepat emang itu kartu keluar, lo coba masukin lagi terus nanyain pinnya lo dia gitu, dia coba masukin lagi, nanyain pinnya lo berapa gitu. Jadi pakai kartunya dia karena panik di pin dia juga oh ya nggak bisa nih bu, dia bilang nanti keras segala macam, tapi dia udah megang nomor pin lo. Nah itu bakal dihajar di ATM yang lain, di tempat lain gitu. Kartu lo kan udah kepegang sama dia di ATM di tempat lain. Nah itu lo bakal dicoba itu dan dikuras nanti uang lo gitu. Nah makanya gue bilang gini, kondisi kalau memang ATM ada yang aneh-aneh atau segala macam, pertama tuh nggak usah panik. Karena memang kita punya customer service pasti ngelayanin semuanya. Even kondisi saya begini cuma beberapa kantor cabang atau kantor pusat yang buka, tapi jangan panik dulu. Terus jangan meninggalkan posisinya itu, jangan di luar, jangan sampai bergeser dari depan keluarnya kartu atau keluarnya tempat uang. Posisi kita harus di situ. Jangan sampai digeser sama orang lain, bahwa nanti dia akan geser itu akan melakukan sesuatu kayak gue bilang ganti kartu ATM-nya dengan ATM yang dia pegang segala macam. Nah itu jangan. Terus kalau ada yang mau nolongin, lo mungkin jaga jarak aja, terus tetap waspada gitu maksudnya. Tetap waspada kan memang lo udah tahu masalahnya adalah di keyboard yang nggak bisa dipencet kan. Which is nggak semua orang, berarti kalau lo nggak bisa, orang lain pun tidak akan bisa gitu. Lo coba-coba juga nggak akan bisa. Terus yang terpenting, jangan ngasih nomor PIN. Itu krusial banget. Itu yang pegang, jangan ngasih nomor PIN. Sama kalau bisa memang lo harus menghafal kartu ATM lo. Cuma kadang-kadang kalau lagi panik, lo nggak bakal bisa bedain mana kartu ATM lo sendiri atau kartu ATM yang memang dia sudah persiapkan nih. Kartu ATM cadangan yang memang dia persiapkan buat ngerjain kita nih sebagai customer. Gitu. Jadi sedapat mungkin Anda harus di depan aja. Biar kalau memang dia mau pandu atau dia pura-pura peduli, itu juga posisinya di belakang jauh dari mesin ATM. Jadi ATM itu masih dalam jangkauan lu, jangkauan badan lu tuh di depan ATM segala macam. Jadi memang diprotek ATM-nya sama kita gitu. Nah itu guys. Nah itu juga. Terus yang gue juga lihat beberapa orang adalah meninggalkan struk ATM. Beberapa sih bank sudah memang mengeluarkan tidak strukless ya, tidak mengeluarkan struk lagi kalau memang untuk penarikan tunai segala macam. Cuma dari kita sendiri kalau memang nggak perlu nggak usah dikeluarin struk deh. Kalau memang lo ngeluarin struk, lo biasa ngeluarin struk, tunggu sampai struknya keluar baru lo ambil. Kenapa? Di struk itu bakal kelihatan saldo lo. Saldo lo terakhir berapa? Kalau kelihatan saldonya gede, kalau emang ada orang yang nakal, lo bakal diikutin segala macam gitu. Jadi jangan sampai itu saldo kan memang privasi juga, simpen lah gitu. Saldonya kan kelihatan dari situ takutnya segala macamnya. Kondisi SPBU sepi segala macam lo bisa
ya amit-amit bisa kena kejadian macam-macam di situ. Jadi beberapa hal yang memang harus dihindari dari transaksi ATM adalah seperti itu ya. Jadi kalau emang dilihat ada call centernya, ada yang ngapus, ada yang nyoret-nyoret gitu. Terus di physically ATM-nya sendiri ada juga yang nggak bisa kepencet keyboardnya atau touchscreen-nya nggak jalan. Nah terus kadang-kadang juga jaringan nih. Jaringan yang juga bikin teman-teman juga pada bete. Gini banyak banget yang komen di beberapa video gue bahwa mereka bilang katanya ATM ini mencuri uang segala macam. Ini gue klarifikasi ya, gue 17 tahun di bank. Kadang-kadang begini, ada yang namanya kan memang jaringannya. Dia begitu kita ada input untuk narik uang, kan kita input PIN, masukin PIN, narik duit berapa. Itu pertama si ATM ini ngirim data dulu ke host, ke servernya, server si banknya itu. Nah yang terjadi adalah kadang-kadang kalau jaringannya jelek, itu host servernya itu nggak bisa ngirim lagi perintah untuk mengeluarkan uang ke ATM-nya. Jadi komunikasi terputus di tengah jalan. Itulah kenapa saldo lo udah kedebet duluan. Waktu ngirim data ke host kan saldo lo di debit nih. Udah kedebet duluan. Terus begitu host ngirim data balik ke ATM, itu belum sempet ngekreditin ke lo gitu. Ngeluarin duit. Jadi akhirnya satu kaki akunnya akuntingnya itu pembukuannya cuma satu kaki. That's why ada selisih di mesin ATM. Itu butuh proses yang lama kalau kita nggak lapor ke customer service-nya. Kelihatan kok dia error transaksi itu error ada kelihatan dia di mesin ATM-nya ada di reportnya itu ada error transaksi itu ada. Lu bisa telusuri itu. Memang yang diperlukan adalah tanggal kapan lu ngambil sama jamnya sama lokasi. Nanti dia tinggal lihat terminalnya di terminal berapa, tinggal diurutin aja tanggal sama perkiraan waktunya lu ngambil jam berapa. Sama nominal lu ambil berapa duit gitu. Kadang-kadang orang yang banyak duit dia ngambil nih 2 juta, keluarin 2 juta tarik 2 juta, terus nggak keluar. Karena dia pikir rusak di mesin ATM-nya, dia tarik lagi 2 juta. Nah, 2 juta yang pertama, itu udah kedebet. Udah kedebet, datanya udah ke host, tapi nggak bisa balik ke sini, nggak bisa balik ke ATM. Jadi nggak bisa ngeluarin perintah duit. Keputus komunikasinya. Kedebet kan duit lo ngeluarin lagi 2 juta yang kedua, itu udah transaksi lo yang kedua. Pada akhirnya itu keluar duit lo, karena duit lo banyak gitu kan. Lo pikir, udah, yang tadi emang mungkin gagal kali. Lo nggak cek saldo lagi di situ kadang-kadang. Jadi lo pikir, ATM ngambil duit gue 2 juta. Enggak, bukan si bank yang ngambil. Karena memang komunikasi terputus. Makanya gue saranin beberapa orang juga, termasuk gue sendiri, kadang-kadang kalau di tempat yang memang gue belum pernah kunjungin, yang gue belum tahu kondisi lainnya gimana, kondisi komunikasinya gimana antara host dan ATM, apakah lancar atau sedang bermasalah, gue cek saldo dulu. Sekarang ini ATM udah lumayan protect, jadi artinya begitu lo cek saldo, kalau emang lama nggak ditelan kartunya, balik lagi ke lo dia keluar. Terus ATM-nya nanti ada beritanya bahwa ATM itu lagi rusak, out of service temporary. Nah, gue lihat gitu, gue cek saldo dulu. Kalau emang gue nggak biasa gue narik tempat itu ya, gue cek saldo dulu sambil ngeliatin physically ATM bagaimana, apakah mencurigakan atau memang normal-normal saja gitu. Memang sih beberapa teman juga beberapa sahabat-sahabat gue di dunia maya bilang kalau memang bisa dihindari nih ngambil yang di SPBU. Bukannya berarti gue harus mengkreditkan itu ya, nggak semuanya sama. Cuma masalahnya di SPBU adalah kelemahannya tidak ada yang jaga nih. Ada memang gerai ATM tapi nggak ada yang jaga. PIC-nya nggak ada, person in charge-nya nggak ada di situ. Nggak ada yang memang ngurusin tentang ATM. Maksudnya kita juga pengen dong ada yang ngejagain di situ, yang ngerti tentang masalah ATM, yang ngerti tentang masalah customer service, nomornya satu bank dan bank yang lainnya gitu. Jadi nggak sampai ada orang untuk untuk berbuat jahat, menghindari perbuatan jahat itu. Karena salah satu yang gue tahu sih dari dunia perbankan adalah pelayanan. Mungkin kalau emang ada gerai, entah si SPBU-nya mau sekalian jasa security-nya, nih nanti dicas sama sekalian cas cas tempatnya kan kontrak tuh. Dicas itu sekalian jasa security maksud gue. Jadi memang orang transaksinya aman, nyaman gitu. Even di SPBU atau di tempat-tempat lain yang mereka jarang dikunjungin banyak orang. Itu sih saran dari gue, dan beberapa juga mungkin bisa masukan buat lo semua. Kalau memang untuk narik di ATM, berhati-hatilah, terutama di ATM yang memang sepi kondisinya. Gitu. Dan buat bank juga, ya seperti gue bilang, buat SPBU sebagai pengguna tempat, pemilik tempat, gue bilang sih coba saranin kasih solusi ke beberapa tenan yang nyewa di situ, beberapa bank yang nyewa di situ, bahwa lo akan ada taruh 2 personil gitu. Mungkin 3 kalau nggak 2 atau 3 personil security yang buat jagain itu. Takut ada kenapa-napa, dijagain sama lo. Jadi kita juga bisa mencegah perbuatan jahat orang lain gitu. Nah itu aja dari gue, dan itu penjelasan dari gue, mudah-mudahan juga buat teman-teman bermanfaat. Jadi nggak bank juga yang melulu salah, kondisi duit itu segala macam, lo juga harus melapor ke customer service. Kalau emang lo harus lihat buktinya,
lo bisa lihat CCTV-nya. Mereka punya rekaman CCTV-nya, mereka punya rekaman transaksi ATM tersebut, baik itu secara secara bentuk fisik maupun secara bentuk data, karena di backup di CPU-nya dan di backup dengan dengan paper thermal ada di situ buat report si ATM-nya. Jadi memang itu hak kita juga, kalau lo mau lihat silahkan juga lo ambil. Mungkin butuh waktu ya, tapi paling tidak lo juga tahu kenapa duit lo bisa berkurang tapi duit ATM-nya nggak keluar uangnya, kenapa masalahnya gitu, dilihat di sana. Itu aja pesan dari gue teman-teman semua, karena ATM memang zaman begini juga modus kejahatan banyak banget yang baru, dan gue berharap sih dengan ini kita jadi pada aware, mengingatkan satu sama lain. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kalau memang bermanfaat, di-share, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.